pada surah Al-Qari'ah. Untuk muqaddimah sebagai pembuka, kita akan baca terlebih dahulu surah At-Takatsur ini dengan pembacaan terpimpin. Saya satu kali, nanti bapak-bapak bisa mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para jemaah sekalian, surah At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat, 28 kata dan 120 huruf. Pada ayat ke-6 dan ke-7 ini ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam pembacaannya. Hati-hati ya, dalam ayat ke-6 bukan latarounnal, bukan unnal, tapi pakai wu. Latarawun. Saya dari kecil biasanya karena sudah hafal di luar kepala, hafal cangkem, hafal mulut, jadi membaca ayat 6 itu latarounnal pakai u, harusnya pakai huruf waw. Begitupun di ayat ke-7, tsumma latarawun, wun bukan dibaca dengan hamzah, latarawun. Hati-hati jamaah, ini adalah pembacaan yang kadang-kadang kita suka keliru, kita suka lupakan dan sepelekan. Padahal ini sangat bermakna dan berarti. Itu barangkali ya catatan penting yang harus kita waspadai bersama. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan mengenai surah At-Takatsur ini. Mengenai asbabun nuzulnya diceritakan pada riwayat yang walaupun ini adalah riwayat yang tidak dikategorikan sebagai riwayat yang sabit, riwayat yang kuat, namun ini sebagai tambahan informasi bahwasanya ada dua kabilah yang senantiasa berseteru, berkonflik, membanggakan komunitasnya ataupun kabilahnya. Nih kabilah saya nih yang paling kesohor di sini mah. Enggak, orang-orang yang paling berperan dan paling baik dan paling kaya ini ada di kabilah kami. Sampai mereka tidak berhenti berseteru dan mereka
ajak orang-orang berada di situ untuk mengunjungi kuburan. Sampai datang ke kuburan teh bade naon? Ya, bade itu beradu ego. Nih lihat nih si fulan nih dari kabilah saya. Dia walaupun telah wafat tapi masih dikenang jasa-jasanya. Dia membuat ini. Tidak, ini yang lebih berpengaruh nih. Ini orang ini dari kabilah saya. Orang-orang mati pun dijadikan sebuah sebuah ajang untuk berkonflik, untuk saling membanggakan, untuk saling bermegah-megahan. Dan itu adalah sesuatu yang diancam oleh Allah. Karena apa? Kebanyakan dari membangga-bangga, dari berlomba-lomba terhadap hal keduniawian dan bermegah-megah, ini akan mendatangkan terhadap kelalaian pada ibadah. Ini jamaah sekalian, asbabun nuzul yang pertama. Ada juga yang menyebutkan ini ditujukan bagi orang-orang kafir Quraisy. Dalam berdagang, mereka senantiasa menganggap bahwasanya dagangan yang dia miliki, yang dia jajakan itu yang terbaik. Bahkan cenderung apa? Cenderung untuk memberikan cemoohan, menjelek-jelekan, dan juga memfitnah terhadap dagangan-dagangan yang dijajakan oleh orang lain. Nah, ini hati-hati ini juga dalam berbisnis. Nah, selanjutnya jemaah sekalian yang akan kita bahas masuk pada ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alha. Alha itu artinya adalah ashgolat. Telah membuat kalian menjadi lalai, telah membuat kalian menjadi sibuk, tidak membuat kalian itu bisa fokus. Apa? At-takatsuru. At-takatsuru itu bermakna al-katsir. Maknanya itu awalnya itu banyak. Tapi kalau at-takatsur itu apa? Menjadikan sesuatu yang banyak yang dimiliki oleh dirinya sebagai pemicu untuk jadi ajang megah-megahan, untuk jadi ajang bangga-banggaan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah melarang untuk kita memiliki sesuatu yang banyak, baik itu harta, baik itu anak, baik itu kendaraan, baik itu fasilitas kehidupan. Gak apa-apa banyak, asal sesuatu yang banyak itu memang kita butuhkan. Ada orang yang punya mobil berjajar di rumahnya kayak 5. Tapi kalau seluruhnya itu memang dibutuhkan karena anak-anaknya memiliki mobilitas yang tinggi, ada kegiatan masing-masing, perlu kendaraan satu orang satu, ya nggak apa-apa. Kalau dia punya karyawan dan untuk pekerjaan menunjang untuk perdagangan perniagaannya, gak apa-apa punya banyak. Yang tidak boleh itu apa? Ketika sesuatu yang kita miliki itu banyak, kita jadikan sebagai ajang untuk membanggakan diri. Kita jadikan sebagai pemicu untuk saling beradu gengsi. Itu yang terlarang jamaah sekalian. Ada yang sempat bertanya kepada saya, jamaah ibu-ibu, pas ketika membahas tentang surah At-Takatsur, kan ini mengenai berbangga-bangga. Pak Ustadz, kalau misalkan kita bangga sebagai orang tua terhadap anak, kumaha tuh? Atau sebaliknya, sebagai anak kita bangga kepada jasa-jasa yang pernah ditorehkan oleh orang tua kita, kumaha tuh? Ini konteksnya bukan berbangga-bangga, bukan bermegah-megah, tapi ada rasa yang terselip dalam hati kita, merasa bangga terhadap capaian orang yang dekat, orang yang berada dalam lingkungan kita. Boleh enggak? Seorang guru bangga karena murid-muridnya sudah berhasil dan sukses. Boleh tuh. Kalau bangga dalam arti ini tidak apa-apa, ataupun maknanya mubah jemaah. Karena bangga di sini maknanya adalah sebuah rasa bahagia dan rasa senang karena melihat apa yang diperjuangkannya itu berhasil. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ada sifat mengungguli terhadap orang lain. Ketika ada 2 orang guru, ketika yang pertama guru ngobrol, saya mah murid teh ngajar selama beberapa tahun teh, alhamdulillah ada mungkin kalau dihitung-hitung mah 1000 murid gitu. Soal guru nusanesna, abi mah dalam waktu 5 tahun murid abi mah ratusan ribu dengan 1000. Nah, ini yang tidak boleh, saling beradu. Ada sifat apa? Ada sifat mengungguli dan merasa paling baik di antara yang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan alhamdulillah dibalut dengan rasa syukur, alhamdulillah anak-anak tehning pastos araugeng teh balalager. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak saya rezeki untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang insinyur, untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sebagai orang tua bangga, boleh tidak? Boleh.
Kalau ada rasa bangga seperti itu. Tapi kalau misalkan kebanggaan ini membuat dirinya congkak dan menyombongkan dirinya di antara orang-orang yang ada, nah ini baru masuk ke dalam kategori at-takatsur. Gitu jemaah sekalian. Apa dalilnya? Ini dalilnya dari yang pertama para ulama sebutkan Nabi Muhammad SAW itu memberikan ultimatum kepada setiap yang akan menikah. Kata Nabi Muhammad SAW, tankihu, nikahilah oleh kalian siapa? Al-banuna wal-walud, al-waluda wal-banun. Mereka para perempuan yang subur, yang memiliki kesempatan untuk punya anak yang banyak, bibit bebet bobotnya bagus. Kata Nabi itu seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW anjurkan kepada kita untuk mencari calon istri nubakalnya eta subur, anak-anaknya nanti banyak. Kenapa seperti itu? Karena kata Nabi Muhammad SAW, ahabbu, aku itu merasa bangga, aku itu sangat senang jikalau nanti di akhirat nanti ketika dibangkitkan ternyata jumlah umatku yang paling banyak. Nabi ingin, senang Nabi itu. Dan Nabi Muhammad SAW bangga kalau nanti ternyata umatnya itu banyak. Dan ini ada satu hal yang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai ajang beradu gengsi, bermegah-megah, saling membanggakan, nah itu yang tidak boleh. Contoh yang kedua berasal dari seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada yang senior, ada yang junior. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat siapa lagi? Ada sahabat Uthman, ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan di antara sahabat-sahabat senior itu ada juga di situ hadir siapa? Putranya dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar ini sedang bersama Rasulullah SAW. Pas lagi Rasul ngobrol, di sela-sela obrolan bersama Rasulnya tata rucingan, Pak. Rasul itu memberikan tebak-tebakan kepada sahabatnya, karena Rasul tidak selalu serius. Ada momennya humornya, ada momennya untuk santainya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tata rucingan kepada para sahabatnya, mengajukan sebuah pertanyaan. Kata Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian ada satu pohon, kata Nabi, yang tidak pernah rontok daunnya dan tidak pernah berhenti buahnya. Dan itu difilosofikan sebagai hidup seorang muslim. Kira-kira pohon naon eta? Ngaruleng dirinya teh. Ceritanya seperti itu. Ibnu Umar nih, Abdullah bin Umar, putranya Umar itu terselenting di dalam hatinya. Aku tahu jawabannya nih. Ini tuh pasti kayaknya ini pohon kurma gitu. Tapi karena sahabat Abu Bakar, bapaknya Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan tidak memberikan jawaban, maka Ibnu Umar ini ngaragangan kalau bahasa Sundanya itu. Ya, tidak lantas sosotoyan, nggak mau dianggap dan meremehkan terhadap orang lain gitu. Sehingga akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjawab hal itu. Lantas dijawab oleh Nabi, tahu nggak pohonnya apa? Itu pohon kurma, kata Nabi gitu. Setelah udah beres obrolan itu, jamaah sekalian, ceritanya nih, Umar dan Ibnu Umar ini, dua orang sahabat Ibnu ini pulang. Ketika berjalan, anaknya ini ngomong ke bapaknya, Pak, apal tuh? Tadi teh saleres sama abi terang jawabannya. Pohon yang tidak rontok daunnya dan tidak pernah terputus buahnya itu adalah pohon kurma. Abi terang, tapi abi man tengah jawab sana isin ayah Abu Bakar. Bapak-bapak ogen tengah jarawab abi teh nya ngaragangan we kitu sorry Ibnu Umar, sehingga dijawab dan direspon oleh ayahnya Umar bin Khattab, kamu teh nak, kalau kamu tahu mah padahal mengomong saja di hadapan Nabi, karena aku akan lebih suka ketika kamu memberikan jawaban itu, aku akan bangga, aku akan seneng katanya, dibandingkan kamu memiliki pikiran seperti ini dan seperti itu. Gitu sahur Umar bin Khattab. Nah, ini maknanya apa jemaah? Sebuah rasa bangga yang dimiliki seorang ayah kepada anaknya, ayah kepada anaknya itu boleh dalam kadar yang wajar. Nggak apa-apa bangga kita pada anak kita yang sudah sukses, anak-anak kita yang berbakti kepada kita, dibalut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kan gitu. Ketika kita Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita sebagai seorang muslim, yang muslim bukannya sekedar identitas, muslim hanya bukan sekedar jati diri, tapi memang kita beragama dan mengaktualisasikan keislaman kita dengan datang ke kajian. Kita merasa alhamdulillah, senang, bagja dalam hati. Allah gerakan hati kita untuk datang sholat di masjid, ikut ke kajian.
Ada rasa bangga, alhamdulillah, dibalut dengan rasa syukur, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika kita bangga terhadap diri kita. Oh, saya hari ini nih sholat subuh di masjid, kajian ayeuna nama saminggu teh pul dengan saminggu sakali, unggal subuhna aya we nu dibaca, aya nu diaos Quran teh gitu. Saya nu tos kieu dan kita merasa hebat dan bangga atas kemampuan diri kita. Nah, itu yang nggak boleh. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang congkak dan membanggakan dirinya. Itu nggak boleh. Kalau nggak dibalut dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, anu tekeng teh itu, Pak. Berbangga-bangga. Karena apa jamaah sekalian? Konotasinya kalau seseorang berbangga-bangga, dia akan mencurahkan daya dan upayanya untuk mengungguli orang-orang yang lain. Ketika ada fase dan momen, ayo kita riung-riung, alumni nih datang. Kita adakan acara temu kangen alumni. Nah, pada saat itu terbesit dalam hati kita, ya urang buktikeun ya. Baheula kanu sok ngaledek ka urang misalkan ya. Yang dulu suka mencemooh, menganggap kita tidak prospektif hidup ke depannya, ya saya ayeuna bawa mobil Alphard, bawa mobil Pajero, saya bawa mobil. Kalau memang di rumah punya mobil yang bagus nggak apa-apa bawa, tapi kalau terbesit dalam hatinya, ya saya teh bari ngabuktikeun kasih eta bahwasanya saya teh maju ayeuna teh. Nah, itu yang nggak boleh. Terkadang nih suka datang nih selentingan di FYP. Kalau kita suka scrolling medsos, IG atau apa, kan ada ungkapan gini, sebaik-baiknya membungkam omongan orang itu adalah dengan hasil pekerjaan. Iya, memang benar hasil pekerjaan akan membuat orang-orang terdiam, tapi jangan jadikan itu sebagai niat. Kita kerja banting tulang itu untuk mempertontonkan kejayaan dan hasil kesuksesan kita kepada orang lain. Jangan kalau seperti itu mah. Kalau memang Allah berikan sukses, alhamdulillah, udah segitu aja. Ya, paling sebel abdinya kalau misalkan ada orang yang misalkan datang tiba-tiba sok sibuk sekali, datang ke meja, simpan di situ tasnya yang bermerek di luar perut. Ya, dia simpan HP-nya ngajejer ayat 3 gitu. Dia sok-sok sibuk. Kamu kerja apa sekarang? Kamu di mana sekarang? Kamu gini. Kalau dia cari informasi untuk tambah relasi, link untuk pekerjaannya, nggak apa-apa. Sekedar ingin cari tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk merendahkan, ya, untuk mencemooh, untuk menganggap bosnya dirinya nih yang paling sukses di antara semuanya, tingali sanu pang seueurna, gaduh kendaraan, yang paling banyak punya aset, yang paling banyak nih surat-surat berharganya, yang paling luas tanahnya satu ya saya ya gitu. Nah, jangan kalau untuk seperti itu mah. Capek jamaah kalau hidup hanya untuk sekedar pembuktian kepada orang lain. Leheng kalau misalkan itu kebuktian dia sukses, orang lain tidak lebih sukses dari dirinya. Kalau misalkan dia tidak sukses kumaha, jadi beban pikiran, psikis dan juga emosinya akan terganggu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang diri kita untuk at-takatsuru, saling berbangga-bangga. Nah, jadi harus dipisahkan antara merasa senang, bangga dengan syukur alhamdulillah, dan juga berbangga-bangga, pamer ego dan juga bermegah-megah. Ini nggak boleh. Para jamaah sekalian, menariknya apa? Para ulama pun membahas. Di sini sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melalaikan kum. Kum itu siapa? Kalian. Maknanya kalau kum itu jamak, maknanya itu banyak. Maka orang-orang yang terlalaikan dengan karena sebab bermegah-megah itu banyak sekali jumlahnya. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya Anda dan kamu, tapi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Pakainya juga kum, bukan ka. Kalau misalkan al-haqa at-takatsuru, berarti maknanya kamu doang sedikit. Tapi ini mah banyak, bisa jadi kita sendiri secara sadar atau tidak kita melakukan yang namanya berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Ini sebagai warning dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis yang diungkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mengungkapkan, "Ya Adam, wahai Adam." Kata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika dibangkitkan, "Wahai Adam," kata Allah, kata Nabi Adam, "Labbaika ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu wahai Allah Rabbul Alamin." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan apa? "Wahai Adam, sekarang coba
terpilah-pilih oleh kamu di antara keturunanmu. Sah keturunan Adam teh nya kita. Kan Nabi Adam itu sebagai bapak moyang, ya, bukan nenek moyang. Nenek moyang istri. Bapak moyang kita sebagai manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, pula pilih di antara keturunanmu itu siapa mereka yang didelegasikan untuk masuk ke dalam neraka. Kata Allah seperti itu, jemaah. Setelah itu Nabi Adam pun bingung. Aduh, ya Allah, siapa nih kira-kira yang mereka itu pi surgaeun jeung pi narakaeun teh, gitu kalau bahasa kita mah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara 1000 manusia, di antara keturunanmu itu, maka masukkan, delegasikan untuk masuk ke dalam neraka sebanyak 999 dan sisakan 1 untuk dimasukkan ke dalam surga. Jamaah sekalian, dari sini, dari persentase 1000 manusia yang dimasukkan ke surga teh ngan hiji anu 888 ka mana dilebetkeun, didelegasikan untuk masuk neraka. Di sini sudah digambarkan oleh Allah bahwasanya yang paling banyak lalai kepada Allah, yang paling banyak lalai dalam mengingat dan beriman, melaksanakan ibadah kepada Allah itu di antara manusia itu lebih banyak dibandingkan yang taatnya. Akhirnya orang ngerasa, ada saya mah pengajian saminggu sakali, batur matara setahun bienteu meureun. Saya mah sholat can para ketinggalan segala macam. Itu belum bisa menjadi jaminan kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kumaha tuh anu aya di dieu? Dari puluhan yang hadir di sini teh nu lebet ngan hiji, kumaha tuh ka surga? Mudah-mudahan we dihitung nanti kitu, Pak. Dihitungnya nanti kan ketika akan datang kiamat itu, Dajjal nanti akan datang, dan Dajjal itu mampu untuk menghipnotis manusia. Mereka itu menjadi pengikut Dajjal secara sukarela. Belum lagi nanti Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka. Setelah itu banyak orang-orang yang awalnya beriman, tapi sehingga mereka menanggalkan keimanannya, murtad, ikut menjadi pengikut Dajjal. Itu jumlahnya sangat banyak sekali, jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratna naon? Tong seueur teuing lalai. Bukan lalai eta nu sok hiberan unggal sonten kawengikeun sanes. Jangan banyak lupa sama Allah, banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah sekalian, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ketika ada ayat ini alhaakumut takatsur dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi menghentikan bacaan dari surat Takatsur. Setelah itu Nabi langsung bersabda, ini oleh mutorif dari bapaknya Imam Qatadah, seorang tabi'in ini menyebutkan, dalilnya sahih dari riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi ketika baca nih firman Allah At-Takatsur ini berhenti di ayat yang pertama, langsung Nabi mengungkapkan, qala ibnu Adam, berkata tuh para anak keturunan Adam itu, apa yang mereka katakan? Mali, 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 hartaku, itu hartaku, ini hartaku, itu hartaku. Kata Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bagaimana ungkapan dari seorang manusia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ingatkan, padahal yang disebut harta hakikat bagi seorang manusia itu hanya 3, kata Nabi. Hanya 3, kata Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ma akalta fa'afnaita. Nu disebut harta pikeun anjeun, yang disebut harta untukmu itu yang pertama apa? Ma akalta, apa yang kamu makan, fa'afnaita, dan kamu habiskan. Naon anu dihuapkeun, apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita, itulah baru yang disebut harta kita. Taseur nu ngajalajar di meja makan, ada ikan, ada ayam, ya, ada sayuran, ada sop, ada gulai, ada sebagainya. Itu teh bukan milik kita. Yang milik kita itu yang ada di piring kita saja, anu dihuapkeun. Eta sejatinya harta kita itu hanya itu, kata Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kamu kenakan dari pakaianmu sampai dia usang, ta eta harta nu urang teh, gitu. Pakaian-pakaian yang kita beli dan belum kita beli bukan dan belum menjadi harta kita selama tidak digunakan. Dan yang ketiga apa? Wa ma tasaddaqta fa amdhaita.
Dan apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan nampak nanti di hadapan Allah. Dan itu adalah hakikat dari hartamu. Nu masih terjejer nominal di saldo rekening tabungan kita masih belum, eta teh bukan milik harta kita teh. Moal kaanggo lamun teu dianggo ayeuna. Mantakna luar biasa. Saya bertemu dengan pengusaha peternak ya di Cianjur kemarin tuh, ngobrol teh arana kadinya. Maksudna naon? Saya maksudna ayeuna we nuju di pasihan aya kasehat, ya, aya kekuasaan, ada keluangan harta. Sok ayeuna sedekah kangge jaga di akhirat pakai urang. Engke lamun misalkan kita sudah tidak ada, belum tentu harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk ahli waris kita, mereka ingat sama kita, bersedekah dengan harta itu untuk kita. Belum tentu. Bisa jadi sekarang ketika kita mati misalkan ya anak istri masih berkabung, tapi belum tentu nanti ketika sudah selesai masa idah mah eta istri tehnya bisa jadi milik orang lain. Harta yang kita kumpulkan, yang kita berikan kepada ahli waris kita, belum tentu menjadi kebaikan untuk kita. Mantakna ayeuna selagi masih ada usia, katanya. Selagi masih ada usia. Bahkan diceritakan di situ ya, ada seorang panitia kurban yang merasa bingung karena sapi yang sudah patungan 7 orang itu ternyata ada 1 orang yang mundur terjadi, sehingga uangnya itu tidak cukup untuk membeli sapi. Sudah datang nih kasih pengusaha ya teh ya, ketika sudah datang diceritakan, aduh serupina mah abi mah teh cios meser sapi teh kunaon sana eta aya saurang deui nu batal sana. Hingga dia berpikir, udahlah jadikeun we meser sapina saya ngiringan jadi mudhohina, jadi muqaribna, sok saya digenapkeun. Ternyata panitia kurban teh atuh ngarasa bagja bunga, dan itu kebahagiaan bagi dirinya juga karena sudah melakukan amal soleh. Mumpung masih ada usia, mumpung masih ada harta, sok diwakafkeun. Dalam muntos ngantunkeun mah biheung eta teh harta teh. Malah parebut kayak bisa jadi menjadi pemicu dari konflik di antara keluarga. Karena apa? Karena harta warisan yang kita tinggalkan. Mantangna penting ngabentengan pala putra, anak keturunan kita faham terhadap agama. Ingat bosnya hidup di dunia itu bukan hanya sekedar harta dan uang, bukan. Ya, para jemaah sekalian. Jadi inti dari hakikat harta itu hanya 3. Apa yang kita makan dan kita habiskan. Bahkan kadang-kadang ya jemaah sekalian, sesuatu yang enak kita makan itu belum tentu mudah untuk dikeluarkan dari perut kita. Naon wae genu dilebetkeun kaluarna sami sesuatu yang menjijikkan. Sate gule sareng kuluban sepan sampe itu mungkin lebih mudah keluarnya kuluban eta dibandingkan anu makanan-makanan seperti itu. Nah, maka dari itu yang namanya nikmat makan itu hanya 5 cm. Nikmatnya di mana? Di lidah saja 5 cm, terus diteureuy, terus dimasukkan, sudah ditelan ke dalam kerongkongan masuk, diolah dalam usus besar, usus kecil masuk lambung, sampai diproses, itu nggak ada yang kerasa lagi nikmatnya, udah nggak ada rasa gurihnya, udah nggak ada rasa manisnya. Dikeluarkan begitu. Kan 5 cm nikmat makanan mah. Pakaian juga ya. Kadang-kadang nu resepnya sampai belel dianggo ku urang teh gitu. Kalau bahasa Jawa nama les perigo, wis teles garing dienggo maning kan gitu. Jadi sampai kabelelna eta nu jadi rezeki orang. Kadang-kadang nu masih saraya kan dipasikeun ka batur jadi milik nu batur kan gitu. Maka dari itu ingat, hidup di dunia mah ya hanya sebentar. Dan ayat yang kedua sebagai penutup dari kajian pada subuh kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian tetap saja berbangga-bangga, bermegah-megah, hidup itu adalah timbangannya pembuktian kepada orang lain, untuk membuktikan kesuksesan kepada orang lain. Tidak ada obat yang mampu untuk mengobati penyakit kronis itu, melainkan apa? Melainkan kematian. Sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur, baru selesai itu penyakit kalian bermegah-megahan teh. Tong dugikeun ka kitu jamaah sekalian. Walaupun pada akhirnya seseorang itu akan meninggal dan mereka akan meninggalkan seluruh impian dan harapan kehidupan dunianya. Menarik yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di sini masuk ke dalam kubur itu dengan kata zur. Zur itu dari zaro ya zuru, maknanya apa? Ziarah. Namanya ziarah, Pak. Kita berziarah itu tidak lama.
Bari ka mana Pak? Bari angkat jarah heula. Pastikan saminggu 2 minggu deui ka bumina. Jarah heula ka kuburan sugan anu di kuburan jarah tilu dinten tilu wengi cicing ngadegul di dinya henteu. Kareng bari beres ngabaca doa, ngadoakeun kanu ngantunkeun. Begitu kita zikrul maut ya beberapa jam paling lama udah selesai pulang lagi. Nah, kita masuk ke dalam kubur pun itu berziarah di dalam kubur, nggak lama. Maksudnya apa? Nggak selamanya kita itu berada dalam alam kubur. Alam kubur hanya tempat transit. Alam kubur, alam barzah hanya di antara sekat dari alam dunia dan alam akhirat. Dimulai dengan alam barzah. Nanti ada orang yang mungkin dalam alam kuburnya itu beberapa hari karena sudah mendekat dengan hari kiamat. Ada yang bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan bahkan ribuan tahun. Tetap pada dasarnya mereka cuman transit ziarah doang. Kita dalam kubur nggak selamanya. Makanya siksa dalam kubur itu mukodimahnya saja. Mukodimah dari siksaan saja. Nikmatnya juga cuman mukodimah saja. Ini awalan permulaan aja. Hakikatnya nanti siksaan yang sejati itu nanti ada di akhirat ketika seorang masuk ke dalam neraka. Kenikmatan yang hakiki nanti bukan di alam kubur, tapi ketika sudah masuk ke dalam surga. Itu maknanya para ulama ungkapkan zurtum disebut dengan ziarah. Orang yang meninggal ziarah di dalam kubur, maknanya enggak lama nanti dia ditransitkan kembali. Dan ini adalah salah satu sifat dasar manusia yang kalau tidak terkontrol dengan keimanan, dia rakus terhadap dunia sampai-sampai dia tidak ingat, lupa, tahu-tahu dia mati. Masuk ke dalam kubur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau anna libni Adam wadiyanin min mahal." Kalau misalkan seorang anak Adam, dia itu diberikan oleh Allah wadi itu apa? Lembah, jemaah. Bahkan disebutkan di situ wadian, 2 lembah. Min zahabin, terisi penuh dengan harta, bahkan dengan tumpukan emas. Salun-alunan Pak eta emas teh. Henteu salun-alun, 2 alun-alun tah emas nu kita punya. Kata Nabi Muhammad SAW, la betagho, tidak akan berhenti, melainkan seorang manusia itu akan terus mencari wadian thalithan, mencari lembah penuh dengan emas yang ketiganya. Enggak berhenti nih, enggak berhenti kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ungkapkan seperti itu. Sampai apa? Sampai lan yamla, sampai dia bisa berhenti ketika ketika bibirnya, mulutnya itu terisi penuh dengan turab, dengan tanah karek eureun. Lamun can diwewelan ku tanah mah, kalau belum dimasukkan ke dalam mulutnya itu tanah, belum berhenti nih ambisi untuk mencari dunia. Nah, kita mah ambisi mencari dunia itu harus diluruskan. Untuk apa? Untuk jadi fasilitas agar kita mudah masuk surga. Utsman bin Affan teh sanes jalmi anu ecek-ecek Pak, jalmi beungar dugi ka ayeuna sampai detik ini jariah dari pahala sumurnya itu masih mengalir kepada beliau karena wakafnya. Makanya kalau orang ingin terus abadi aliran hartanya, jangan pernah tinggalkan untuk melakukan satu amalan ini. Walaupun dirasa berat, tapi jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa banyak wakaf teh, kalau nggak bisa satu wakaf, satu dalam kehidupan kita untuk mengalirkan pahala. Walaupun kita sudah masuk ke dalam kubur, sok wakaf Pak, wakaf. Kalau ada masjid yang perlu untuk dibangun, kalau ada sesuatu yang perlu untuk dibangun, ditolong, maka kita ambil bagian untuk menjadi bagian kebaikan jariah untuk akhirat kita. Jadikanlah harta yang ada dalam genggaman kita menjadi sebuah wasilah, sebuah fasilitas agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bukan untuk melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok tekuna naon baleunghar biar Islam punya kekuatan untuk memberdayakan kebangkitan dan kebaikan umat Islam. Itu jamaah sekalian bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sebagai pengingat tadzkirah, dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya sehingga bisa kita jadikan akhir dari lembaran hidup kita itu berpasrah, berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dari